Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pertemuannya. Ini tadi kita sudah ada tahapan satu ya. Kita sudah membuat pembuatan dasar kelas dari kelas itu sendiri. Eh, ya, boleh agak terang dikit dong. Nah, ada dasar kelasnya, ada atribut kelas matriksnya, ada getter setter, constructor, operate, terus stringnya, sama metode transport. Nah, kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan dua, kedua misalkan ya. Ini tahapan kedua ini kita akan operasi aritmatika dasar. Jadi di sini mungkin kita akan, aduh, kenapa nih? 18. Ini jadi 18. Oke. Aritmatika dasar. Kita akan lakukan proses penjumlahan ya. Penjumlahan kemudian ya sisanya mungkin perkalian matriks dengan skalar ya, dengan nilai skalar. Oke, kita buka lagi Visual Studio-nya, Visual Studio Code ya, VS Code, Code. Oke, masuk sini, sampel data sudah, transpose matrix sudah, getter setter ada di paling bawah ya. Latar. Kemudian di sini ada operasi aritmatika ya. Operasi aritmatika. Oke, kita mau jumlahkan dua buah matriks ya. Kalau kita lihat di buku itu kan kayak gini ya. Misalkan mana nih? Ada satu matriks ditambah matriks lainnya adalah misalkan satu satu minus satu dengan satu baris pertama kolom pertama berarti nanti dijumlahkan biasa kayak gini ya. Min satu tambah satu jadinya nol gitu kan. Baris dua kolom sorry, baris satu kolom dua berarti nilainya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu ya. Oke, misalkan aja. Nah, karena nanti pada saat penjumlahan dua buah matriks berarti nanti matriks pertama ditambahkan ke matriks kedua, itu hasilnya juga adalah matriks. Berarti nanti publik gitu ya. Tipe datanya adalah matriks sampai ke transpose ya. Misalkan jumlah atau tambah. Kita tambahkan dengan misalkan ada suatu matriks lain, misalkan matriks X gitu ya, input parameternya. Matriks yang kedua. Nah, perlu dicek dulu kalau ukurannya beda kita nggak bisa melakukan operasi penjumlahan ya. If this dot n baris tidak sama dengan x dot n baris, or atau this dot n kolom tidak sama dengan x dot n kolom,
Artinya apa nih? Sini harusnya adalah return uh, matriks invalid misalkan. Uh, Matriks yang tidak sah. Nah, sekarang kita buat suatu fungsi namanya adalah matriks invalid ya. Kita buat di atasnya mungkin, oke, tes operator aritmatika dulu ya. Public matriks, misalkan matriks invalid itu adalah misalkan gini, matriks misalkan HSL sama dengan new matriks ukurannya 1x1 1 baris 1 kolom gitu kan, dimana CLL down is invalid sama dengan true, jadi dia nggak bisa dipakai. Nah, return HSL, ada sesuatu yang salah gitu ya. Oke, nah kalau invalid juga nggak bisa di print gitu ya. Di sini nanti toString, kita perbaikin toStringnya nih. If this dot matriksnya is invalid, tidak valid. Nah, kalau dia nggak valid, ini ya toStringnya kita tambahkan lagi satu penanda. Kalau dia tidak valid, maka return misalkan error matriks matriks invalid. Nah, apa sih bahasa Indonesia invalid ya? Kita cari translate ya. Invalid, tidak sah, tidak benar, atau cacat atau defect. Cacat lah, invalid gitu ya. Error matriks invalid. Jadi kalau misalkan ada invalid sama dengan true, berarti salah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada terjadi masalah, misalkan penyembelahan kan jumlah baris matriks pertama dan matriks kedua harus sama ya. Kalau enggak, nggak bisa dilakukan. Atau dan juga jumlah kolomnya harus sama juga. Kalau misalkan terjadi seperti ini tidak sama gitu ya, berarti dia invalid. Oke, selanjutnya kalau kita misalkan matriks berikutnya kita sebut sebagai matriks HSL, kita hasil ya. Nah, matriks HSL, matriks baru gitu ya, sama dengan new matriks dengan ukuran di sini adalah this dot n baris n kolom. Punya perannya gitu ya, matriks pertama. Nah, nanti tiap elemennya kan kita seperti ini ya, untuk misalkan setiap barisnya dulu kita lakukan ya, misalkan HSL dot entry baris ke 0 kolom ke 0 itu kan sama dengan this dot entry baris ke 0 kolom ke 0 ditambah dengan x dot entry matriks x ya, matriks parameternya yang diumpankan di over ya, dikirimkan 0 0 gitu kan. Nah, itu untuk setiap baris, berarti ini adalah kolom ke 0. Kemudian untuk yang kolom 1
Kan gini juga, entry apa, baris satu kolom baris 0 kolom satu. Di sini juga X entry dari baris 0 kolom satu. Oke, ini saya ini ya, jelaskan per tahap ya. Kalau yang udah paham ya sekedar mengingatkan aja. Terus lagi gitu kan, misalkan sampai berikutnya kolom kedua juga gitu. Hasil entry ke baris ke 0 kolom kedua sama dengan entry disk gitu ya. Matriks ini baris ke 0 kolom kedua ditambahkan dengan entry 2 baris 2 sampai ke kolom ke ini kedua ya. Nah, sampai kapan? Sampai misalkan jumlah ini ya, jumlah kolomnya gitu kan. Jumlah kolom berarti di sini adalah n kolom min 1 minus 1 yang terakhir gitu kan. Nah, di sini kita lihat, di sini ada polanya sama gitu ya. Dari 0, 1, 2 sampai kolom ke n kolom min 1. Nah, kenapa enggak misalkan ada integer i. Ini sama dengan 0 misalkan. Berarti ini kita ubah jadi i gitu kan. Baris ke i, kolom ke i, entry ke i. Ya kan? Ini juga mulai dari i-nya sama dengan 0 gitu kan. Ya, saat i, entry i, entry i, entry i. Ini juga entry baris ke i, baris ke i. Ini baris ke i juga. Ini adalah baris ke i, baris ke i, ini kolom ke i. Oke, ini sama ya. Yang berubah adalah nilai dari 0 sampai n kolom min 1. Nah, kenapa enggak misalkan ini kita jadikan suatu perulangan gitu ya. Gimana kalau kita buat perulangan? Berarti nanti kalau dalam bentuk looping kita bisa kode yang sebanyak ini kita ubah jadi misalkan for j sama dengan 0 sampai j nya adalah batasnya adalah kurang dari n kolom. Sehingga nanti kode yang ini kita cut, kita taruh sini misalkan ya. Ini berubah jadi j. J-nya mulai dari 0 sampai ke n kolom min 1. Nah, kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Oke, kode ini. Nah, I-nya juga seperti itu kan. Baris pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai sesuai jumlah barisnya. Berarti nanti ini adalah for ada yang. Nah, ini jadinya adalah for misalkan i dari 0 i kurang dari berapa jumlah barisnya gitu kan, n baris i plus plus. Oke, nanti kodenya ini masuk sini nih misalkan. Kita akan ini berarti saya hapus. Oke. Nah, oke, kalau kalian perhatikan ini ya. Ini ya. Proses looping yang ini sebenarnya mana sih notepad? Not tepat, tidak tepat. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan juga sama dengan looping dibuat to string ya, for i
ini 4J ini. Jadi kalau misalkan kalian paham cara ngelooping datanya, sebenarnya penjumlahan juga sama. Kita ngambil dari proses looping yang buat toString ini juga gitu loh. Cuman diganti isiannya aja sih gitu loh. Oke, ini saya sederhanakan dikit ya. Nah, biar jadi satu baris. Jadi looping yang penjumlahan itu sebenarnya juga kalau mau diambil ya ambil looping dari buat toString tadi itu juga sama aja sih sebenarnya. Kalau sudah ini hasil entry sama dengan HSL misalkan. Return HSL. Kan jumlah cuma ini ya. Jumlahkan antar entry-nya dengan berdasarkan indeks dari baris dan kolom yang sama gitu ya. Misalkan baris 1 kolom 1 ya baris 1 kolom 1. Kalau mulai jadi dari 0 ya dari 0 ya indeksnya ya. Misalkan ini baris yang kalau di sini misalkan baris kedua kolom 1 nanti sama ya nih juga. Oke. Semoga masih bisa dipahamin ya. Oke, sekarang kita coba benar nggak jumlahannya gitu ya. Misalkan sekarang kita mau jumlahkan matriks A dengan matriks A. Oke, kita buat fungsi baru dulu deh. Misalkan privat static void T2. Ini buat ngetes jumlahan ya, tahap kedua misalkan. Matriks A adalah sampel. Kemudian misalkan matriks A jumlah misalkan A jumlah A tambah A sama dengan A dot ditambah dengan matriks A itu sendiri misalkan. Misalkan saya lagi nulis malas nulis nih misalkan. Kemudian kita coba print gitu ya. Hasil jumlah A plus A sama dengan gitu kan. Atau dikasih nama B gitu aja ya biar gampang ya. B hasil jumlah A plus A ini kita jadikan T2 ya. Nah, di sini ada matriks A, kita tambahkan dengan matriks A itu sendiri juga. Kita coba jalankan. Masih benar nggak hitungannya itu. Nah, di sini A plus A adalah 3 ini ya. 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8 gitu kan. Kalau misalkan kita pakai Skylab ini ya. A plus A. Nah, hasilnya adalah kayak gini ya. 6 8 minus 2 0 6 8 2 2 gitu ya. Ini kan satu-satu nih. 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 juga 4, sama ya. Oke, jadi atau misalkan kita buat matriks baru nih. Sampel yang nomor 2 deh, misalkan ada sampel 2 ya. Ukurannya sama dengan yang A misalkan. Sampel kedua misalkan di sini adalah 5 7 9 ya. Min 3 2 1 1. Misalkan sini 0 1. Oke, sampel 2 misalkan ya. Saya lagi nggak pengen ngentri nih maksudnya. Matriks yang kedua kita sebut misalkan di sini adalah matriks B ya.
Yang ini adalah matriks C. C. Matriks B adalah matriks B sama dengan, misalkan saya ambil dari sampel yang kedua. Nih ya. Si matriks B, kemudian C adalah A tambah B. Nilai dari A, jumlah A plus B. Sini adalah C misalkan. Oke. Saya jalankan. Nah, ini ya. Matriks A-nya tadi ini 3, 4, 1, 0. Matriks B-nya adalah 5, 7, min 1, 9. Kalau misalkan kita jumlahkan 5 tambah 3 harusnya 8, benar. 4 tambah 7, 11, benar. Min 1 tambah min 1, min 2, benar. 0 tambah 9, 9 gitu ya. Baris berikutnya juga gitu. 3 ditambah dengan minus 3, 0. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1 juga 2. Kemudian 2 tambah 0 adalah 2. 2 tambah 1 adalah 3. Min 1 tambah min 1 jadi min 2. Min 1 tambah min 1 minus 2. Oke, berarti penjumlahannya sudah benar ya. Untuk proses tambah ya seperti ini. Jadi dicek dulu. Algoritmanya adalah diujikan dulu. Kalau misalkan jumlah baris kedua matriksnya berbeda ya nggak bisa dikerjakan gitu ya. Kalau sama baru bisa dikerjakan. Oke, misalkan aja B-nya saya ganti misalkan. Nanti dulu deh. Silahkan coba sendiri aja ya. Nah, sekarang misalkan matriksnya kita kalikan. Kali dengan skalar gitu ya. For matriks kali gitu kan. Sini inputnya adalah matriks, misalkan ada skalar double misalkan Z gitu ya parameternya. Suatu bilangan bilangannya adalah Z misalkan, bilangan double. Matriks hasil adalah matriks baru dengan isi sama, berarti nanti hasilnya entry adalah entry I kolom I sama dengan Z dikalikan dengan entry matriks yang ada yang bersangkutan ya. Nah, misalkan kayak gimana contohnya? Mana ya? Contoh kali dengan skalar misalkan 3A berarti 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6 gitu kan. 3 kali 4 adalah 12 di sini. 12. Oke. Nah, kita coba deh. Benar nggak kalau misalkan kita kali misalkan ada matriks anggaplah prosedur tes yang ketiga ya. T3 misalkan. Isi matriks, kemudian matriks B adalah A dikali, kita kali dengan misalkan kita kali matriks ketiga gitu ya. Isi matriks B adalah berapa gitu ya. Oke, matriks B adalah matriks A yang ada di sampel 1 kita kalikan dengan matriks dengan skalar, angka skalar 3 misalkan T3. Kita uji bagian ketiga misalkan. Run start debugging. Nah, ini ya. Terakhir ini. Baris terakhir maksudnya. Matriks A ini gitu kan. Kita kali dengan 3, berarti 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 4 12, 3 kali min 1 minus 3, 3 kali 0 0. 3 kali 3 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 1 3 gitu ya. Sini 0. 3 kali 2 6, 3 kali 2 juga 6, 3 kali min 1 min 3, 3 kali min 1 min 3.
Oke, berarti sudah benar. Nah, sekarang bagaimana dengan misalkan kali dengan matriks juga. Sini pertama inputannya adalah kita lakukan di sini adalah overloading ya. Overloading parameter loading. Karena fungsinya namanya sama tapi parameternya beda. Misalkan di sini adalah matriks matriks X gitu ya. Nah, di sini sama harusnya. Nah, untuk matriks perkalian matriks, ingat-ingat syaratnya adalah matriks multiplication, syaratnya jumlah apa sih ini? Jumlah kolom matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris matriks kedua gitu ya. Ya ini matriks pertama misalkan ukurannya adalah M kali N dan matriks kedua harus berukuran N kali P. Di sini N gitu ya. Di sini harus juga N. Jadi jumlah kolom di sini harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua. Kalau enggak tidak boleh terjadi. Sehingga nanti ukuran matriks barunya adalah M kali P. Apa jumlah baris matriks pertama dikali kemudian matriks hasil perkaliannya adalah jumlah kolomnya adalah jumlah kolom dari matriks kedua. Oke, berarti nanti di sini if kali matriks, berarti di sini kita uji dulu. If this dot n kolom tidak sama dengan x dot n baris ya. Kalau nggak sama, return matriks invalid ya, matriks yang tidak benar atau matriks yang salah. Nah, kemudian matriks hasilnya adalah baris baris dari jumlah baris dari matriks pertama, kemudian di sini adalah ukuran kolomnya adalah sesuai dengan matriks kedua, jadi x kolom gitu ya. This n baris koma x kolom, x n kolom, jumlah kolomnya berapa. Nah, gimana cara menghitungnya gitu kan? Oke, satu persatu dulu. Kalau kita lihat di buku, panduannya adalah kayak gini kan. C1 entry 1 kolom 1 itu adalah hasil dari baris 1 kali baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 2 ditambah dengan baris 1 kolom 2. Sehingga nanti misalkan aja SL, misalkan kita tentukan dulu misalkan integer i sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang indeks barisnya ya, indeks baris 0. Ini adalah misalkan indeks baris. Yang ini adalah indeks kolom. Ya. Sehingga nanti misalkan aja ada HSL dot entry i ke j itu sama dengan misalkan this dot entry baris ke i kolom ke 0 gitu kan, dikali dengan x dot entry
gini ya. Eh, Oke, X entry dari 0 kolom ke J ditambah dengan ini ya. Ups. Ya, tambah gini aja ya. Nah, kita lakukan per baris misalkan. Indeks baris ke I kolom ke 1 sini dikalikan dengan entry kolom ke 1 baris ke 1 kolom ke J ditambah dengan misalkan this dot entry baris I kolom baris I kolom yang kedua di sini adalah entry baris kedua kolom ke J terus sampai misalkan masih panjang ya, terus sampai nanti terakhir adalah this dot entry baris ke I kemudian this dot end kolom minus 1 dikali dengan x dot entry and this dot end kolom minus 1 kolom ke J. Nah, kalian akan menemukan pola kalau kalian perhatikan betul-betul nanti kalian ketemu pola ini gitu ya. Jadi ini ada suatu pola seperti ini. Kok ini baris ke 0 kolom 0. Ini ya nantinya. Coba kalian telah sendiri deh gitu. Jadi barisnya selesaikan semua kolom dalam satu baris yang sama, kemudian tapi untuk matriks kedua itu yang berubah adalah nilai kolomnya di sini. Baris ya. Kolomnya tetap, barisnya yang pindah gitu kan. Ya seperti ini. Jadi di sini jumlah indeks barisnya bertambah tapi kolomnya indeks buat kolomnya tetap. Nah, kalau nemu seperti ini gimana? Nah, kita bisa membuat perulangan gitu ya. Ini kalau mau disederhanakan, nah ini kita jumlahkan satu persatu gitu ya. Gimana caranya? Misalkan HSL dot entry baris ke I kolom ke J kita nolkan dulu, kemudian for. Nah, pertama dijadikan 0 dulu ya. Kemudian nanti di sini kita indeks buat ini 012 ini adalah misalkan kita sebut sebagai K ini ya. For ini kita jadikan for K mulai dari K K sama dengan 0 sampai K kurang dari N kolom ya. K plus plus itu sama dengan HSL hasil entry yang baru ini sama dengan hasil entry tambah dengan hasil entry sebelumnya ditambah dengan ini perkalian ini. Nah, entry kolom ke I ini nolnya kita jadikan K, ini jadikan K titik koma ya. Jadi untuk menghitung satu entry pada hasil I, J itu ada prosesnya seperti ini nih ya.
Nah, kemudian kita pengen loop for i for j nya sama sih sebenarnya. Nih ya, misalkan ini kita copy, kita masukin bagian ini ke loop perulangannya. Nah, jadi di sini ada looping sampai 3 kali looping. Makanya nanti untuk matriks ukuran ran n kali n akan terjadi proses perkalian sebanyak n pangkat 3. Jadi misalkan ukurannya adalah 2 kali 2, berarti ada 8 kali perkalian. Kalau misalkan ketiga ada 27 perkalian. Kalau 10 berarti ada 1000 kali perkalian. Itu ya. Ini nanti teorinya seperti itu. Oke. Jadi pertama kita tentukan dulu untuk perkalian matriks dengan matriks. Dilihat dulu kalau misalkan matriks pertama, jumlah kolom matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris matriks kedua, maka dia hasilnya adalah invalid gitu ya. Kemudian kalau sama sudah benar, sudah sama gitu ya, kita lakukan proses perulangan seperti ini, dimana nanti hasil entry ini kita setting 0 dulu. Nah, karena dia akan menjumlah per tahap gitu ya, bertahap, makanya ada operasi dibuat 0 dulu isinya. Oke. Nah, kalau kita coba dulu deh untuk perkalian ya. Kita simpan. Misalkan ada fungsi ini kita buat T3 gitu ya. T4 ya. Privat static void T4. Kita ambil matriks A aja ya. Gini misalkan matriks A. Isi matriks A mungkin kita nggak usah nyetak lagi ya, karena sudah apa tadi, edit tegalan komen. Nah, sekarang matriks A itu kita tidak isikan, tidak kita print. Kita coba misalkan matriks B adalah A kali kemudian ada juga matriks B ya. Oke, ada matriks B dari sampel matriks B itu adalah matriks dot sampel yang kedua. Nah, kita coba misalkan matriks C sama dengan A dikalikan dengan B. Kita tes isi matriks C. Edit toggle comment. Matriks C. Kemudian kita coba jalankan run start debugging. Nah, salah. Harusnya ini diganti dulu nih, jadi T4. Run start debugging. Nah, si matriks C adalah 0. Kenapa di sini 0?
Karena kalau kita lihat matriks B sama matriks A itu apa, ukuran jumlah baris dan sama jumlah kolom matriks A tidak sama dengan jumlah baris matriks B gitu kan. Oke, mana tadi ini ya. Sehingga dia error. Matriks C. Invalid. Satu kolom satu is valid. Sorry, invalid ini sama, harusnya di sini adalah false ya. Oh, sorry, is valid sama dengan false. Nah, kita coba lagi dulu. Jalankan start debugging. Harusnya dia salah, nggak bisa dijumlahkan, apa dikalikan gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini isi matriks C error, matriks invalid. Kenapa? Karena matriks A kalau kita lihat ya di awal-awalnya adalah 3 kali 3 gitu kan, 3 baris 4 kolom. Matriks B nya juga 3 baris 4 kolom gitu loh, sehingga salah gitu ya sampel kedua. Oke, atau kita print aja ya. Isi matriks A. Matriks A. Isi matriks B. Isi matriks B. Nah, kalau kita jalankan run, terminalnya boleh tutup nggak ya? Ya terminal deh. Problem 3 apa nih? Warning aja sih. Nggak pernah dipakai. Ada tidak untuk dipakai. Terminal. Oke, kita coba jalankan ya. Start debugging. Ya, scroll paling bawah gitu ya. Nah, di sini matriks A adalah ukurannya 3 baris 4 kolom, matriks B juga 3 baris 4 kolom. Tidak sesuai gitu ya. Nah, makanya matriks C tidak bisa dikalikan. Nah, sekarang misalkan kalau kita ubah di sini adalah matriks A-nya kita transpose gitu ya. Misalkan B adalah matriks dari A dot transpose. Matriks B adalah matriks yang hasil matriks A dikalikan kita transpose gitu ya. Bisa jalan nggak gitu ya? Run start debugging. Oh, index 3 out of length. Index 3 out of bound length 3. Apa nih? Ada yang keliru. Kali n kolom atau x baris ya, x dot baris n baris i kali j, i plus j, i kali k kali j. Start debugging. Tiga kali 3. Oh, ya ampun. Ini benar tadi n baris ya. This dot n baris
Yang ini bukan n kolom, bukan this kolom. Ini adalah x dot kolom j-nya. Nah, run start debugging. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita buka di Skylab, ini angkanya harusnya sama sih ya. A transpose A dikalikan dengan A transpose, hasilnya adalah 26, 24, 15, 24, 27, 12, 15, 15, 21, 12, 10. A transpose 340. Tar 3401 3411 22 min 1 min 1. A transpose adalah 332 442 1 1 min 1 0 1 min 1 26 24 15. Kok bener 24 27 12 13 9 10. Nah, kemana hilang angkanya? Transposnya ini matriks B. Oke, di sini selisih ya 26. Berarti kalau kita coba hitung ya, berarti 27, sini 26. Nah. Kita coba studi kasus yang di buku deh. Ada nggak misalkan kali matriksnya? Oke. Nah, itu kita tidak tahu ada urusan apa jadi salah tuh ya. Oke, sekarang satu tambahan lagi ya. Ini kan kita kalau entry-nya kita pengen nulisnya misalkan matriks itu kayak gini nih, nulis entry-nya berdasarkan suatu notasi simbolik apa kayak string gitu ya, bisa nggak? Jadi di sini tahapan kedua ini juga ada perkalian dengan skalar, sudah perkalian matriks dengan matriks. Nah, nggak tahu tadi errornya di mana. Hai, kita coba cek kodenya ya. IJ atas ini plus sama dengan ya, plus sama dengan entry aris I kolom kita buat misalkan double T1 sama dengan 0. Ya, kita cek salahnya di mana. South
koma I ini aja ya. Kemudian J gini IJK hasilnya sama, ini baris beda. Di baris kolom. Oh, ini tambah ya. Tambah, 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 tambah. Oke, kita coba jalankan sih standar debugging. Mulai dari nih, tiga, 26 itu berarti baris 1 kolom 1 ya. Nah, bener ya, 4111 transposnya 332 442 1110 111. Satu dua 012. Nanti dulu lah ya, buat pengujiannya ya. Sekarang misalkan saya coba lagi, ini
Maksudnya gini, kalau ini kan di Skylab nih, kita bisa inputkan kayak gini. Bisa nggak kita inputkan kayak gini juga ya? Misalkan kita ubah di sini eh, entry matrix berdasarkan input string ya. String. Jadi di sini konstruktor input string isi input string. Terus konstruktornya beri apa? Inputnya adalah string berdasarkan string berdasarkan entry-nya. Ya buat yang penjumlahan tadi saya coba utak-atik dulu ya, di errornya di mana. Oke, sekarang kita tambahkan satu lagi konstruktor tambahan baru lagi. Kalau misalkan entry-nya adalah bukan ukurannya tapi benar-benar udah isi matriksnya gitu ya. Public matrix sini adalah string string str entry, string entry-nya. Nah, gimana caranya mengubah dari suatu inputan string kita jadi bisa jadi matriks ya. Misalkan aja nanti kita buat matriks baru, misalkan sini privat static void T5 tes yang nomor 5. Misalkan artinya gini, misalkan matriks A sama dengan new matrix berdasarkan entry yang ini. Sama kayak kita nge-entry dari Skylab gitu ya. Nah, kayak gini misalkan. Jadi pemisah antar barisnya adalah titik koma, sedangkan antar entry dalam satu entry per kolomnya kita pisahkan dengan spasi gitu ya. Jadi pertama string misalkan lines itu adalah, nah caranya gimana kalian bisa pelajari dari sini. Java string manipulation. Nah, di sini ada metode-metodenya ya. ToString, substring, Java string manipulation. Di sini ada istilahnya nanti split ya. Kita pisahkan split string into array of substring. Jadi di sini lines atau yang per baris gitu ya, sama dengan str entry dot split titik split titik koma. Wih, harus pakai regex kah? Java string split using character, split by character, split string itu Java.
ini pakai ini. Oke, ini adalah string lines-nya untuk per baris. Nah, untuk per kolom for each line in lines, setiap baris per barisnya. Misalkan di sini adalah string etr gitu ya, sama dengan line dot split by spasi misalkan. Nah, ini di trim dulu ya, untuk menghilangkan spasi kiri kanannya. Nah, berapa jumlah barisnya? Ini adalah jumlah kolomnya ya. This.n baris sama dengan n baris. Kemudian on kolomnya adalah kita lihat dari kolom ini ya, S1 sama dengan lines indeks ke 0, kita trim. Apa itu trim? Java method ya. Di sini ada istilahnya trim. Remove white space from both of n and dari kedua sisi string. Jadi misalkan kalau diawali dengan spasi, nanti ada ke belakang juga ada spasi, nanti spasinya dihapus. Itu gunanya trim gitu ya. Trim this dot n column sama dengan lines dot apa tadi, length, panjangnya, S1 dot berapa jumlah kolomnya berdasarkan S1 length. Nah, untuk setiap lines for untuk setiap n baris gitu ya. Arti nanti S1 gitu ya, lines dari yang ke I if n.length tidak sama dengan n kolom, n kolom kalau ada yang nggak sama jumlah kolomnya, ini return invalid, matrix invalid. Oops. This dot is valid sama dengan false. Sampai ada satu aja baris yang kalau misalkan ini kita pecah ya, jadi per spasinya gini ya. Kalau misalkan ada spasi untuk setiap kolom-kolom ini, kalau ada yang jumlahnya beda, nanti berarti matriksnya sudah nggak valid lagi, ada yang error gitu ya. Oke, kalau sudah berarti nanti
for J sama dengan 0. Ini display. Sama this is valid, this entry dot entry baris I kolom J sama dengan double dot parse double dari stringnya adalah string E indeks ke J dot trim. Sudah sejam lebih ya. Ini adalah bagian yang lumayan sulit buat dijelaskan ya. Tapi harus kalian pahamin, nanti ada bagaimana caranya kalian harus bisa manipulasi string. Oke, kita coba deh. T5 di sini ya. New string si matriks A. Gini jadinya. T5 gini ya. Run, start debugging. Oke, di sini. Nah, jadi sini 3410 3411 22 Nah, ini jadi hasilnya kayak gini nih. Atau misalkan kita ubah lagi ya, misalkan sini 9 2, kemudian kita cuman ada 2 baris misalkan. Masih bisa nggak 92 min 1, misalkan 31 21 misalkan. Run, start debugging. Ya, nah jadinya 9 2 min 1 0 3 1 2 dan 1. Misalkan di sini adalah 2,5 gitu ya. Coba kita jalankan start debugging. Oke, nah kita bisa membuat suatu matriks inputannya hampir sama kayak Skylab gitu ya. Jadi kita bisa buat entry matrix berdasarkan input string konstruktor. Jadi di sini ada terdapat konstruktor Arial 16 konstruktor, terdapat konstruktor dengan parameter string. Sebagai entry, matrix. Oke, ini dulu. Mungkin sampai sini saya mau ngedebak dulu itu yang error di mana pada saat perkalian. Oke, ini aja dulu materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.